Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan libari'il anam, summa salatu wassalam ala nabiyil arabi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, nikmat Islam yang tentu tidak banyak yang bisa kita sebutkan, tidak banyak yang bisa kita hitung. Karena setiap manusia yang ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka pasti tidak akan pernah bisa di dalam menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, yang selalu kita nantikan syafaatnya ketika tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harapan kami di dalam belajar ini menjadi tambahan di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan belajar kita ini Allah ridho kepada kita, kemudian Allah rela untuk memasukkan kita ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga tertinggi, surga Firdaus. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita Khamsumi'ati soal fil jin, 500 pertanyaan yang berkaitan tentang jin, dan kita memasuki pertanyaan yang ketiga. Soalus salis 6. Hal imanu bil jin wajib? Wal jawab na'am. Inna min asasil aqidah al-islamiyah al-iman bil ghaib. Bal huwa awwalu sifati wasafallahu tabarakallahu ta'ala bihal muttaqin fi kitabihi khaisu qal alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hadirin, apakah beriman kepada jin itu wajib hukumnya? Dijawab oleh Syekh, wajib. Naam. Beriman kepada sesuatu yang ghaib wajib hukumnya, wajib. Bahkan termasuk dari asas ilmu akidah al-islamiyah, asas akidah al-islamiyah adalah beriman kepada sesuatu yang ghaib. Termasuk dari asas al-akidah al-islamiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mau beriman kepada sesuatu yang gaib, ya, kepada malaikat, kepada jin, kepada surga, kepada neraka. Semuanya ini sesuatu yang gaib, teman-teman. Qala Allah taala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab, ya, ini Al-Qur'an, tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan di dalamnya. Murni 100%, semuanya kebenaran. Ya, tidak ada cacat sekalipun. Tidak ada cacat sedikit pun. Hudal lil muttaqin, dan Allah turunkan Al-Qur'an ini untuk mereka orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga di ayat berikutnya, yang ayat ketiga ini, memberitahukan sifat dari muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang mau beriman kepada sesuatu yang gaib, kepada malaikat, kepada jin, kepada surga, kepada neraka, kepada Allah Sang Pencipta tabarakallahu taala. Maka itu termasuk dari ciri orang yang bertakwa. Jadi hukumnya wajib untuk kita beriman kepada jin, ya. Wajib, teman-teman. Kemudian dilanjutkan wa yuqimunas shalah.
ya, mereka yang mau mendirikan sholat, ya, tidak hanya beriman kepada yang gaib, akan tetapi mau mendirikan sholat 5 waktu tentunya, yang wajib untuk umat Islam. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan setiap apa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal tentunya, mereka mau berinfak, mereka mau bersedekah, mereka mau berzakat. Maka ini termasuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak lepas dari 3 sifat ini hadirin. Nah, jadi wajib hukumnya kita di dalam beriman kepada bangsa jin. Nah, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. As-su'al ar-rabi. Limadza khalaqallahu al-jin? Wal jawab fi qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kemudian ditambahkan khalaqallahu ummatal jin qabla ummatal ins. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin, ya? Tujuannya itu apa? Kemudian dijawab di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna, dan tidak saya ciptakan bangsa jin dan manusia, ya, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini adalah tugas pokok, tugas inti diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Maka ketika ada bangsa jin dan bangsa manusia dia tidak mau lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah lewat, telah melenceng dari tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin lebih awal, lebih dulu daripada bangsa manusia, ya. Bangsa jin jauh lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Taib. Jazakallah khair. 2 pertanyaan kita ambil. Semoga yang sedikit ini menancap ke dalam hati, memberikan pelajaran kepada kita, memudahkan kita untuk memahaminya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Kita berdoa bersama-sama sebelum menutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rizky, mohon undur diri. Barakallahu fiik.